Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam pertolongan kita. Dan minggu ini menjadi awal kembali kita berbicara tentang 7 seri salib. Dan secara khusus di tahun ini kita akan berbicara tentang 7 kata penuh kuasa di atas salib. Dan hari ini menjadi sub tema yang pertama berbicara tentang Bapa ampunilah mereka. Menjadi satu bagian pergumulan di dalam kehidupan kita ketika kita kembali melihat tentang apa yang diajarkan firman Tuhan. Setiap kita mungkin terlahir sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Setiap kita mungkin sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, sejauh mana kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan sejauh mana kita melihat tentang apa yang menjadi karya salib di dalam kehidupan kita yang dilakoni oleh Kristus di dalam kehidupan ini. Ini menjadi satu perjuangan pergumulan kita melihat kembali nilai-nilai kebenaran yang begitu luar biasa yang Alkitab gambarkan. Dan hari ini kita membaca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-23, Lukas 23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat yang ke-34 kita baca secara bersama-sama. Lukas 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. 2-3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang pundi dan membagi pakaiannya. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang bagaimana karya salib itu sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang penyaliban Kristus, ini menjadi satu kisah sepanjang sejarah yang menceritakan betapa brutalnya kehidupan manusia yang memperlakukan seseorang yang dikatakan oleh kitab suci yang tidak memiliki kesalahan. Waktu Yesus ditangkap, maka dia diperhadapkan dengan yang namanya mahkamah agama. Maka mahkamah agama justru di situ dikatakan bagaimana segala macam tuduhan dilontarkan tentang dia. Dilontarkan kepada Kristus bahwa dia mengajarkan hal yang salah. Dan di saat yang bersamaan, tanpa Yesus memberi jawaban, justru pukulan, tamparan menghampiri dirinya. Yesus seperti apa yang digambarkan menerima pukulan, tamparan, dan hinaan. Bahkan mereka mengolok-olok dia. Sesudah di depan mahkamah agama, maka Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal 23. Dia kembali sekarang dibawa di hadapan Pilatus sebagai penguasa, sebagai gubernur yang berkuasa pada waktu itu. Maka waktu diperhadapkan kepada Pilatus, Alkitab menjelaskan bagaimana dia dibawa. Saat dia dibelenggu, dia dibawa, dan kemudian di situ terjadi percakapan antara Pilatus dengan pribadi Yesus. Tapi Alkitab juga menjelaskan Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Tetapi ketika dia tahu, ternyata dia orang Galilea, maka dia harus mengirimkan juga kepada Herodes. Di hadapan mahkamah agama, di hadapan Pilatus, sekarang naik lagi sampai di hadapan Raja Herodes. Ketika berada di hadapan Raja Herodes digambarkan dia begitu senang, begitu girang ketika mendengar Yesus dibawa di hadapannya. Dan di situ dikatakan bahwa dia sudah mendengar siapa Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat di dalam kehidupannya. Maka dia ingin melihat mujizat apa yang akan Yesus lakukan. Tapi sayangnya penantian dari Herodes yang melihat yang melihat Yesus ada di depan dia justru tidak menemukan apa-apa. Karena Yesus tidak pernah memberikan jawaban kepadanya. Maka Herodes yang ingin melihat, dia mengatakan, "Aku senang, aku bangga bisa melihat kau. Aku ingin melihat apa yang engkau bisa lakukan." Waktu saya membaca bagian itu, seringkali kita yang percaya pada Kristus, kita begitu senang ingin melihat apa yang akan Yesus lakukan dalam hidupku. Apa yang akan Yesus lakukan dalam impianku, dalam harapanku. Dan Herodes tidak menemukan apa-apa. Akhirnya Herodes bawa lagi dia kepada Pilatus. Waktu di hadapan Pilatus, berkali
berkali-kali diperiksa, berkali-kali dicari kesalahannya, lagi-lagi tidak menemukan kesalahan. Maka ada sebuah usaha dari Pilatus untuk membebaskan Yesus. Ada sebuah usaha bagaimana dia ingin membebaskan Yesus. Pertanyaannya, bisa enggak sebagai penguasa saat itu membebaskan Yesus dari tuduhan, fitnahan yang tidak benar? Sangat bisa. Tetapi kerinduannya untuk membebaskan Yesus pada waktu itu tak mampu dia lakukan. Karena apa? Karena dia takut kehilangan statusnya dia sebagai penguasa. Status dalam kepentingan politiknya. Dia takut meninggalkan itu. Nanti orang-orang meninggalkan dia. Sehingga dia harus mengambil keputusan yang berbeda dari apa yang ada di dalam hati dia. Hanya dia menyerahkan Yesus. Ketika dia menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang mengatakan salibkan dia, maka disitulah terjadi pertukaran antara orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Sulit manusia berdosa memilih orang yang benar. Itu realita kehidupan. Karena apa? Karena ketika mau memilih yang benar, ada banyak sekali yang akan dia alami. Ada banyak yang harus diselesaikan. Ada banyak yang harus dihapus. Dan ada banyak tantangan yang akan merugikan dirinya sendiri. Maka dia mengambil yang salah dibebaskan. Yang benar dihukum. Kalau kita melihat seperti ini, siapa yang mau memilih jalan salah? Siapa yang mau memilih apa yang dilakoni oleh Kristus? Tidak ada satupun yang akan memilih hal itu. Maka nggak heran perjalanan ke salib justru hanya tinggal Yesus sendiri. Murid-murid punya meninggalkannya. Maka ini menjadi satu pergumulan ketika kita melihat di atas kayu salib. Ketika tersalib, waktu dikatakan Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Maka ketika dikatakan dia Bapa ampunilah mereka, kita melihat seperti apa yang Yesus lakukan sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya kita melihat bahwa pengampunan yang Yesus lakukan kepada orang yang lumpuh. Kalau kita membaca dalam kitab Lukas, maka pengampunan Yesus justru orang berkata, "Engkau menghujat Allah." Kenapa? Karena ayat dikatakan seperti ini dalam Lukas 25 ayat 20 sampai 21. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata lagi, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini?" Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus hadir dan dia menyembuhkan seorang yang lumpuh yang diturunkan dari atap, maka orang Farisi, orang Yahudi yang tahu tentang kebenaran hukum Taurat, mereka mengatakan bahwa engkau menghujat Allah. Orang ini menghujat Allah. Pengampunan bagi mereka yang dilakukan oleh Yesus justru sebagai tuduhan bahwa ia menghujat Allah. Pertanyaannya, kok bisa mereka mengatakan dia menghujat Allah? Artinya apa? Jangan-jangan mereka nggak kenal dia. Jangan-jangan mereka nggak tahu. Mereka mengakui tentang kehebatan dia ketika berdebat. Mereka mengakui tentang pengajarannya yang luar biasa. Mereka mengakui, bahkan mereka kagum dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam sinagog. Tetapi ketika dia mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," langsung berbalik. Pertanyaannya, apakah mereka kenal Kristus? Mereka kenal atau tidak? Sehingga mereka mempertanyakan itu. Dan itu sebagai bentuk hujatan terhadap Allah. Kemudian lagi di dalam bagian berikut dikatakan, ada satu peristiwa yaitu ketika seorang perempuan berdosa, waktu Yesus diundang oleh orang Farisi untuk makan bersama-sama. Kemudian datang perempuan berdosa. Waktu datang perempuan berdosa itu, maka dia meminyaki kaki Yesus dan dia menyikat dengan rambut. Kemudian orang-orang yang tahu tentang hukum Taurat situ berkata, ahli Taurat di situ, orang Farisi di situ, "Loh, kalau dia nabi, masa dia nggak tahu kalau ini perempuan berdosa? Kalau dia nabi, kenapa dia tidak tahu bahwa perempuan ini berdosa?" Artinya apa? Orang berdosa dilarang masuk di situ.
Tapi pertanyaannya, apakah yang mengatakan itu bukan orang berdosa? Artinya dosa ada tingkatan. Di luar sana dosa lebih besar. Di dalam mereka, dalam kehidupan mereka orang Farisi dan ahli Taurat, dosanya mungkin kecil. Tetapi ketika perempuan itu hadir, maka Yesus mengatakan sebuah kalimat. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Maka pengampunan dosa hanya selalu sampai pada pertanyaan, menghujat Allah. Maka kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 Yohanes pasal 5 itu dikatakan bagaimana? Mereka tuh nggak mengenal. Mereka tidak mengenal siapa penguasa itu. Kemudian di dalam 1 Korintus juga dikatakan, di dalam 1 Korintus dikatakan bagaimana mereka hanya melihat bahwa hikmat Allah dan hikmat manusia, dan mereka tidak mengenal hikmat Allah. Maka tidak ada penguasa satupun yang mengenal hikmat Allah yang sedang menunjuk pada Kristus. Kalau mereka mengenal hikmat Allah, maka mereka tidak mungkin menyalibkannya. Itu kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Nggak mungkin mereka menyalibkannya. Tetapi realita yang terjadi justru berbeda. Maka dari sini ketika dikatakan dalam pasal 23 ayat 34 ini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka yang pertama kita bisa melihat orang-orang semua yang ada di sana menyakiti Yesus. Mereka bukan hanya menyakiti secara bahasa kita, secara fisik. Tetapi bagaimana mereka menghina, mereka mengolok, ada verbal dan segala macam. Ada non-verbal, ada verbal. Itu dilakukan pada Yesus. Semua yang menyakiti itu siapa? Baik itu orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, para tentara yang menangkap, yang memukul, menghina, menuduh, yang meludahinya, dan yang mencambuk, memaku, dan menyalibkannya. Sulit ya kalau kita masuk dalam situasi seperti ini. Ketika semua orang memperlakukan Kristus seperti itu, dan ketika dia tersalib tanpa tak berdaya, pertama-tama yang keluar dari mulutnya dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini adalah hal yang tidak mudah. Dan ini adalah hal yang sulit bagi kita. Kalau si Habel hanya karena persembahannya aja diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain enggak, dia bisa langsung selesaikan secara baik-baik adiknya. Langsung dia selesaikan secara baik-baik. Kemudian ketika kita melihat di dalam diri Kristus, maka yang pertama kita bisa melihat, waktu Yesus mengampuni orang yang lumpuh, itu dia ada satu orang lumpuh, orang yang sakit, orang yang, kalau dibilang orang yang sakit, orang lumpuh, itu pasti karena dosa dan segala macam. Kemudian ketika dia mengampuni perempuan yang berdosa, satu orang. Kemudian datang lagi satu perempuan. Dan ketika dia di atas salib, dia bukan hanya mengampuni perempuan yang berdosa. Dia bukan hanya mengampuni seorang yang lumpuh yang diturunkan dari atas, tetapi dengan kekuatan yang dari surga. Dia mengampuni semua orang yang ada di hadapan dia. Baik yang menyakitinya, baik yang hanya menonton dan memandang dia. Dia mengampuni. Suka dikatakan orang-orang itu ada dua kategori. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka mereka menghukum. Dan yang kedua adalah orang-orang yang nanti mereka bertobat, percaya pada Tuhan, dan Tuhan mengampuni mereka. Maka dari sini kita bisa menilai, kalau hal ini diungkapkan begitu kejamnya oleh orang-orang yang ada pada zaman Kristus, ternyata jauh 700 tahun sebelumnya, maka kita bisa membaca di dalam nubuatan Nabi Yesaya, dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya,
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam kebodohan manusia yang menganggap dirinya pintar, mereka merasa menang karena Yesus berada di atas kayu salib. Di dalam kebencian dan kedengkian orang-orang yang ada waktu itu, yang melihat Yesus begitu luar biasa waktu itu, mereka menganggap sekarang mereka menang. Mereka luar biasa karena Kristus yang disebut Raja orang Yahudi, sekarang dia berada di atas salib. Tetapi lagi-lagi kita bisa belajar. Kalau kita belajar dari Pilatus, dia berbicara sendiri, dia bisa menyelamatkan. Herodes juga mengatakan, dia bisa, kamu nggak tahu siapa aku bisa kok membebaskan kamu. Tetapi dari sini kita bisa belajar. Manusia, kalau untuk kepentingannya sendiri, dia bisa melakukan apa. Tapi kalau untuk kepentingan yang merugikan dirinya sendiri, dia akan berpikir, bahkan dia akan menyangkalinya. Ketika si Yudas ingin mendapatkan 30 keping perak, Yesus pun dijualnya supaya ada keuntungan, supaya dia mendapatkan untung di sana. Dia nggak peduli. Tetapi orang-orang yang mengatakan, makanya saya suka bilang, penguasa dunia, baik si Pilatus maupun si Herodes, mereka sebagai penguasa yang katanya mampu untuk membebaskan, ternyata nggak ada apa-apanya. Untuk membebaskan satu orang aja, mereka takut dan nggak mampu melakukannya. Tapi Kristus, demi dosa manusia, dia bukan hanya melihat 1, 2, 3 orang, seluruh dosa manusia ditebusnya. Maka nggak heran ketika dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kemudian ditambahkan lagi, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, semua itu lagi menunjuk kejahatan yang luar biasa yang sekarang ditanggung oleh Kristus. Tetapi di dalam doa Kristus, Kristus mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka di sini mau mengingatkan apa? Kalau bahasa saya suka bilang begini, mungkin Tuhan belum jelikan matanya untuk memandang siapa Kristus di dalam hidupnya. Kenapa banyak orang di gereja tapi dia tidak hidup dalam pertobatan? Kenapa banyak orang mengaku percaya pada Kristus tapi tetap terus melakukan dosa? Mungkin hatinya belum disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Otaknya terisi dengan kebenaran, tapi hatinya tidak pernah disentuh oleh tangan Tuhan yang akan mengubah dia, yang akan mengubah cara berpikir dia, yang akan mengubah cara dia bertindak. Gak heran, baik orang Farisi, orang Yahudi pada waktu itu, ahli Taurat, mereka gak bisa melihat itu, karena mereka belum mengalami sentuhan itu. Maka betapa bersyukurnya kita saat ini yang percaya pada Kristus. Ia telah menyentuh hati kita, dan kita menerima anugerah untuk percaya kepadanya. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah sentuhan Kristus itu membuat kita mengalami sebuah perubahan, atau justru berubah ke arah yang sebaliknya? Hati-hati buat kita. Kebenaran firman Tuhan itu menelanjangi. Maka apapun yang tersimpan, yang tersembunyi baik di hati yang paling dalam, itu akan dibongkar oleh kebenaran. Kalau menyukai kebenaran, kalau enggak, ya berbeda. Akan menjadi berbeda ceritanya. Maka saya mau katakan, kehadiran kita dalam gereja belum tentu hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kehadiran kita di gereja akan menemukan makna betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dan kita mengekspresikan diri kita dengan cara kita mengikuti kehendak dan ketetapan. Itu menjadi perjuangan kita bersama. Maka dari sini kita bisa, Yesaya sudah menubuatkan apa yang terjadi, tapi lagi-lagi tak mampu dipahami karena belum ada sentuhan dari tangan Tuhan. Untuk mereka, kalau bahasa belum dicelipkan, kerudungnya masih tertutup di mukanya, sehingga mereka belum melihat seperti apa Kristus yang sesungguhnya itu.
Tetapi betapa bersyukurnya kita di tanah Borneo saat ini, kita menjadi percaya pada Kristus. Perjuangan kita adalah melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Maka dari sini kita bisa melihat bersama-sama perkataan surga. Saya mengatakan perkataan surga karena Yesus itu kan dari surga. Jadi waktu dia berbicara di atas kayu salib, saya mengatakan itu sebagai perkataan surga atau kata surga. Kalau kita bilang kata yang penuh kuasa, maka perkataan surga yang pertama mau menuju apa? Kasih dan hukuman itu berjalan bersama. Ketika dia mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Itu lagi mau menunjuk betapa ia mengasihi manusia yang berdosa. Tetapi di saat yang bersamaan waktu dia berkata, ya Bapa, ampuni dosa mereka, saat yang bersama dia menerima hukuman itu. Sulit, tapi dia menerima hukuman itu. Mengasihi, menerima hukuman. Biasanya orang tua kalau anaknya buat salah, apalagi kadang kita nonton di TV, udahlah, biar bapak aja atau mama aja yang ganti kamu masuk penjara. Biar kau bebas. Saking sayangnya, saking cintanya, dia rela dia menggantikan. Tapi kayaknya belum pernah terjadi. Hanya kata-kata juga sih. Maka kalau kita bisa melihat kasih dan hukuman itu berjalan bersama, maka di sini ada apa? Sebuah kehidupan yang ditampilkan oleh Kristus yang akan mengubah cara pandang manusia. Kalau engkau mengasihi, kau berani terhukum di sana. Maka kita ingat Nelson Mandela kan, Presiden Afrika Selatan, ya kan? Dia dikenal sebagai tokoh yang membawa perubahan karena orang-orang pada waktu itu berbicara tentang ras, khususnya kulit hitam. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh nggak punya kuasa untuk banyak hal. Tetapi yang kulit putih boleh. Maka dia tampil sebagai tokoh pendamai dikatakan. Tetapi yang menarik adalah apa? Dia berkata bahwa dia 27 tahun berada di dalam penjara. Maka dia mengatakan, kekerasan itu nggak ada arti. Kekerasan tidak akan mengubah kehidupan seseorang. Maka yang dia lakukan adalah, yang bisa mengubah kehidupan itu adalah apa? Pendamaian. Artinya apa? Kalau orang melakukan kesalahan, engkau harus mengampuni dia. Maka Nelson Mandela dikatakan 27 tahun dalam penjara. Penjara bukan cuma satu, ada beberapa tempat dia masuk penjara. Tetapi yang menarik dia mengatakan apa? Terlalu banyak waktuku yang terbuang di sana. Tapi aku mengampuni mereka. Dan ini salah satu presiden yang udah masuk penjara bisa jadi presiden keluar dari penjara. Kalau kita di Indonesia belum aja masuk sudah dihakimi dan dikata-katai. Tapi ini Nelson Mandela, perjuangannya untuk pendamaian begitu luar biasa. Sehingga dia dikenal sebagai bapak pendamaian, sebagai presiden pendamaian. Jadi kita bisa belajar dari tokoh yang seperti itu. Tetapi Kristus yang mengajarkan jauh lebih di atas. Dia bukan hanya mendamaikan manusia dengan manusia, tapi dia mendamaikan manusia dengan Tuhan. Dia mendamaikan manusia, dia menjadi jalan untuk sampai kepada Sang Bapa. Maka betapa bersyukurnya kita yang percaya pada Kristus. Kemudian hal yang kedua, di sini kita bisa belajar apa? Ketika dia berkuasa mengampuni dosa. Maka kalau Kristus berkuasa mengampuni dosa dan kita sekarang menjadi orang percaya yang diampuni dosa-dosa kita, masakan kita nggak mampu mengampuni orang yang menyakiti kita? Pak, nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak kuat. Bukankah engkau percaya pada Kristus? Bukankah Kristus telah melakukannya? Kita nggak punya pilihan dan nggak punya kata-kata untuk membantah itu. Karena apa? Kalau Yesus berkuasa mengampuni dosa, maka dia mengajarkan apa? Dia mengajarkan untuk manusia mengampuni. Benar kan? Itu kata Alkitab. Maka salah satu yang diajarkan di dalam doa Bapa kami apa? Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang lain.
Itu Yesus yang mengajarkan sendiri. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Apa yang menjadi ajaran Yesus itu sungguh sangat berbeda dengan kehidupan yang kita sering tampilkan masa kini. Tetapi itulah kebenaran, berkuasa mengampuni dosa. Saya agak lupa ayat berapa ya. Bagaimana kita kalau melihat orang melakukan kesalahan, kita harus berdoa untuk mereka. Maka saya mengambil bagian ketiga, dia berkuasa, perkataannya berkuasa menghidupkan dan menyelamatkan. Tetapi dalam perkataan berkuasa mengampuni dosa, itu diberikannya juga kepada kita, kepada orang yang percaya. Bagaimana? Ketika kita melihat seseorang melakukan dosa yang dikatakan tidak membawa kepada maut, maka kita berdoa untuk dia. Kita berdoa untuk dia. Coba buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Kalau sudah ketemu silakan. Halo, masih hidup? 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudara yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi kita diberikan kuasa untuk berdoa untuk mengampuni dosanya. Maka kalau kita nggak mampu mengampuni dosa, kita perlu mempertanyakan iman Kristen kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan kalau kita melihat orang berbuat salah, berbuat dosa, maka kita bisa berdoa memohon pengampunan dari Tuhan untuk orang itu. Khususnya dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya orang ini kalau kita doakan, Tuhan akan menolong dia supaya dia kembali kepada kehidupan yang benar. Maka ketika Yesus mendoakan murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-17, dia pun mendoakan murid-muridnya. Dan sekarang bagaimana murid-muridnya pun melakukan hal yang sama. Mendoakan orang-orang yang dilayani. Maka buat kita sebagai orang yang percaya, dikatakan apa? Kita juga harus mampu mengampuni kesalahan orang lain. Itu perjuangan bersama. Maka sebagai kesimpulan kita di pagi hari ini yang pertama, orang percaya dipanggil untuk saling mengampuni. Kalau kita dipanggil untuk saling mengampuni, maka perjalanan kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan kita nggak suka, kita suka, diperhadapkan dengan persoalan yang sering menyakiti kita, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Kalau Nelson Mandela aja yang diperlakukan begitu luar biasa 27 tahun di penjara, dia bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Dan Kristus sudah melakukan 2000 tahun yang lalu. Dan itu diajarkannya kepada kita. Maka ini menjadi sebuah percaturan kehidupan kita untuk meraih sebuah kemenangan. Kita pun harus mengampuni. Kemudian yang kedua, orang percaya dipanggil untuk mendoakan orang-orang yang berbuat dosa. Maka salah satu yang menjadi doa kita setiap hari Selasa adalah apa? Kita mendoakan orang-orang yang jahat. Kita mendoakan bangsa yang di tengah-tengah kehidupan terlalu banyak orang jahat. Mau mengingatkan apa? Itu menjadi bagian tugas panggilan kita sebagai orang percaya untuk terus berdoa. Untuk terus seperti Petrus ketika dia di dalam penjara. Orang-orang yang diajarkan terus berdoa untuk Petrus. Nah buat kita, mari kita mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Biasanya kalau kita lihat orang berbuat salah, kita senang. Apalagi ditangkap, dihakimi, habis kau di sana. Tapi kita diajar untuk mendoakan orang-orang yang berbuat salah. Supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Diberi kesempatan oleh Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, perkataan orang percaya adalah perkataan yang berkuasa.
Maka di satu ayat dalam Yohanes 20 ayat 23 dikatakan begini. Kita baca bersama-sama 2-3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap dosanya tetap ada. Kita diberikan kuasa untuk itu, untuk mendoakan. Maka jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya tuh diampuni. Artinya nggak terikat. Jadi kita harus belajar dari ini. Maka ketika kita berbicara, ketika kita melakukan apa, hati-hati dengan perkataan kita. Karena mulut orang percaya itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Maka jangan kita menghakimi sesama kita. Karena itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengampuni manusia yang melakukan salah, termasuk melakukan kesalahan di hadapan kita. Maka di dalam ungkapan doa, perkataan Kristus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mau mengingatkan kepada kita, kata-kata Kristus yang berkuasa, dia sudah menunjukkan pengampunan yang luar biasa. Maka kita yang percaya pada Kristus, kita harus mewujud nyatakan pertandingan hidup kita dengan meneladani apa yang ia ajarkan. Sanggupkah kita menjalani hidup ini untuk hidup dalam pengampunan itu? Kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk sanggup menjalani. Karena apa? Karena kita percaya Kristus yang akan selalu menolong, menopang kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk senantiasa hidup di dalam kehendak dan ketetapan